Hai, Assalamualaikum, balik lagi dengan aku di Coretan Fitri, tempatnya coret-coret segala isi hati. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kabar baik ya. Aku memang cukup lama ya tidak membuat video YouTube karena lagi sakit dan sekarang alhamdulillah sudah membaik. Terakhir aku membuat video yang ini ya sekitar 2 minggu kemarin. Dan aku ingin berbagi cerita sedikit nih. Mungkin cerita ini agak melenceng ya dari topik utama kita seputar sang bintang kehidupan dan pengobat rindu dan dunia artis ya. Aku ingin sedikit berbagi kisah bahwa setelah tayang video ini memang aku sedang memasuki suatu daerah yang baru ya bersama keluarga, ada sedikit urusan. Disinilah aku mulai tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa ya. Oke, kita mulai ya ceritanya. Maka sampailah kami rombongan 10 orang ya, karena ada rumah bibi aku yang sudah sekitar 7 tahun tidak ditempati. Dan hanya sesekali dibersihkan saja ya. Maka inisiatiflah kami bertiga tinggal di rumah tersebut termasuk aku, dan 7 orang lainnya meneruskan perjalanan ke rumah saudara yang lain, hanya beda kampung saja. Singkat cerita, 2 hari tinggal di situ semua terasa wajar-wajar saja. Kami bertiga pun seperti biasa melaksanakan sholat fardu ya, mengaji dan untuk bersiap-siap acara di hari berikutnya. Namun di malam ketiga aku merasakan demam agak tinggi dan tidur duluan ya. Dalam tidur itu aku bermimpi guys, menggendong seorang anak laki-laki yang sangat-sangat gemuk dengan posisi aku jongkok. Sehingga terasa sakit semua kaki dan tidak bisa berjalan. Anehnya keesokan paginya ketika aku terbangun, aku secara nyata merasakan rasa sakit yang luar biasa di bagian kaki tersebut. Namun tetap kupaksakan beraktivitas seperti biasa dan menceritakan kejadian itu kepada 2 saudaraku itu ya. Ketika malam tiba, 2 saudaraku ini, tepatnya kakak sepupu aku ya, mereka pergi karena ada sedikit keperluan keluar. Maka tinggallah aku sendiri di rumah tersebut. Seperti biasa aku mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat isya. Dan ketika rakaat pertama, tiba-tiba aku roboh dan tidak bisa bangun lagi guys. Tidak berdaya, susah berjalan dan seluruh kaki dan tangan ini terasa kaku. Sambil menggeser posisi badan, aku berusaha menggapai handphone, mencoba menghubungi 2 kakak sepupuku ini ya. Tak lama dari itu, 1 kakak sepupuku datang dan langsung membantu aku membawa ke dokter. Bahkan untuk menggerakkan kaki saja aku sudah kesulitan. Memakai jaket, mengunci rambut pun dibantu kakak sepupu aku ya. Agak aneh ya, aku tiba-tiba tidak memiliki energi sama sekali. Dengan kesulitan itu, kakak sepupu aku pun membawa aku naik sepeda motor. Dan ternyata untuk duduk di motor saja aku sudah tidak mampu menggerakkan kaki guys. Aku seperti kena penyakit stroke. Padahal tidak ada riwayat penyakit tersebut selama ini ya, ataupun gejala-gejala yang mengarah ke situ. Singkat cerita, sampailah kami ke dokter dan aku mulai diperiksa ya. Dokter mengatakan bahwa aku kena tekanan darah tinggi sedikit, menjadi 140/90. 1 kakak sepupuku yang lain sampai ke dokter dan aku pulang dalam keadaan seperti bayi yang tidak bisa berjalan. Sampai di rumah, malam semakin larut. Setelah minum obat, maka beristirahatlah aku bersama 1 kakak sepupuku yang perempuan dan kakak sepupuku yang satunya laki-laki ya. Jadi kamar kami terpisah. Semalaman aku merasakan sakit yang luar biasa, padahal sudah minum obat. Puncaknya jam 3 dini hari aku berusaha mengangkat badanku untuk duduk, tapi sia-sia guys. Aku malah terjatuh dan mataku terbentur di lantai ya. Seperti mimpi tapi nyata aku terguling-guling di lantai. Tidak bisa
mengucapkan apapun dari mulut aku seperti terkunci ya. Sampai akhirnya saudara perempuanku terbangun dan histeris berteriak meminta tolong kepada saudara sepupu aku yang satunya. Pagi pun tiba guys, aku sudah lumpuh total dan tidak bisa apa-apa. Tangan dan kaki ini tidak bisa bergerak, begitupun seluruh badanku. Aku hanya bisa menangis tergolek seperti bayi ya dengan menggunakan pampers. Wah, aneh bener ya. Melihat kejadian tersebut, berdatanganlah warga sekitar untuk melihat keadaanku. Saudara-saudaraku yang lain pun datang ya dan berembuk akan membawaku ke rumah sakit. Namun atas usulan Pak Tua yang di kampung tersebut, kami semua diminta tenang. Karena rumah ini sudah terlalu lama dikosongkan, sekitar 7 tahun, meskipun dibersihkan hanya sesekali saja. Dan di depan rumah ini guys, ada berbagai macam tanaman yang memang kurang layak ditanam di depan rumah ya. Maksudnya tanaman-tanaman besar seperti pohon pisang, alpukat, sirsak, jambu, lengkeng, pepaya, singkong, dan masih banyak lagi. Jadi dikhawatirkan aku diganggu makhluk halus, karena sebelumnya aku pun bermimpi seperti itu ya. Maka pada sore harinya setelah menderita sepanjang hari seperti orang lumpuh, bahkan untuk menggerakkan kepala saja aku tidak bisa guys. Datanglah seorang ustadz yang terkenal tinggi ilmunya di kampung tersebut. Pak Ustadz pun mulai berdoa untuk aku dan seluruh ruangan rumah ini. Dari belakang badan aku ditarik seperti melepaskan sesuatu ya. Begitu juga dari ubun-ubun kepala aku, ujung kaki, dengan diiringi doa yang diucapkannya. Dan akhirnya Pak Ustadz pun menyuruh aku menunggu perkembangannya sampai besok pagi. Sungguh luar biasa guys, inilah salah satu kebesaran Allah ya, lewat ilmu yang diberikannya kepada orang-orang tertentu seperti Pak Ustadz tersebut. Karena di pagi harinya aku sudah mulai bisa menggerakkan kakiku naik turun. Jari-jari tanganku pun mulai sudah ada kekuatan dan aku sudah bisa duduk walaupun harus dibantu. Selepas maghrib diadakan lagi pengajian oleh warga-warga sekitar dan anggota majelis masjid dan Pak Ustadz tadi. Diadakanlah pengajian hingga lepas isya. Aku pun dibopong oleh ibu-ibu untuk bisa mengikuti pengajian tersebut. Banyak warga yang mengikuti pengajian tersebut hingga ruangan depan dan halaman rumah ini penuh ya guys. Alhamdulillah warga sekitar turut membantu proses penyembuhan lewat doa bersama. Dan sungguh-sungguh ajaib di luar nalar kita sebagai manusia. Kalau memang aku punya penyakit stroke, tentu penyembuhannya lama dan akan pelan-pelan berangsur membaiknya ya. Namun setelah selesai pengajian keesokan paginya, aku sudah bisa menggerakkan badanku, duduk dan berdiri sendiri guys. Merinding ya. Subhanallah, maha besar Allah ya guys. Aku tak kuasa menahan tangisku karena terharu dan bahagia. 2 hari adalah hari yang paling menguras air mata. Badan tak berdaya dan seolah-olah aku ini sudah mendekati waktunya guys. Ternyata Allah berkata lain, aku bisa pulih kembali dan sehat seperti sedia kala. Yang ingin aku sampaikan di sini, semoga ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk aku tentunya dan untuk kita semua ya, bahwa kita tidak bisa menyangkal adanya alam nyata dan alam gaib yang mungkin tidak sengaja aku senggol, terusik, mungkin ya dengan yang kasat mata ini. Dan meskipun kita menjalankan ibadah sholat 5 waktu tentu banyak kekurangannya ya, tetap memerlukan seorang tokoh agama yang ilmunya lebih tinggi dari kita untuk situasi tertentu. Percaya atau tidak, tapi ini benar-benar nyata, pure aku alami sendiri ya guys. Aku sudah hampir berpikir mungkin inilah akhir hidupku ya. Namun selama kita berikhtiar, berobat, dan secara lahir maupun batin, insya Allah ada jalan keluarnya ya. Oke, sehat-sehat untuk kalian semua dan doakan aku sehat selalu ya guys, supaya bisa tetap membuat video-video terbaru lagi untuk menemani kalian semua hanya di Coretan Fitri. Salam satu napas, Laki.